kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas soal latihan kaidah pencacahan ya. Soal yang pertama, suatu kelas akan membentuk pengurus kelas yang terdiri atas seorang sebagai ketua kelas, seorang sebagai sekretaris, dan seorang sebagai bendahara. Akan dipilih dari 6 siswa dan 4 siswi. Jika ketua kelas harus seorang siswa dan sekretarisnya harus seorang siswi, maka banyak susunan pengurus kelas yang berbeda yang bisa dibentuk adalah, karena di sini ada jabatannya, yaitu sebagai ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, maka ini soal tentang permutasi. Jadi kita bisa kerjakan dengan menggunakan filling slot 1, 2, 3, sesuai dengan jabatan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Kemudian akan dipilih dari 6 orang siswa dan 4 orang siswi. Nah, sekarang ketua kelasnya harus seorang siswa. Berarti kita isi dulu di posisi ketua kelas, ada 6 pilihan, karena ada 6 siswa, dan sekretaris ada 4 pilihan, karena ada 4 siswi. Nah, kalau bendahara tuh bebas, mau siswa atau siswi. Berarti pilihan untuk menjadi bendahara tinggal 8. Karena satu orang siswa sudah menjadi ketua kelas dan 1 orang siswi sudah menjadi sekretaris. Maka jawabannya menjadi 6 dikali 4 dikali 8. Hasilnya adalah 192 cara. Kita akan lanjut di soal nomor 2. Pertanyaan kedua, berapakah banyak bilangan positif yang memenuhi persyaratan berikut? Kurang dari 400, terdiri atas 3 angka, dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan setiap bilangan tidak mengandung angka yang sama. Nah, jelas ini soal tentang permutasi lagi ya, karena kita mau menyusun angka-angka. Nah, karena di sini kita diminta menyusun bilangan yang terdiri atas 3 angka, maka kita akan membuat 3 slot lagi. Bilangan ini harus kurang dari 400. Kita tahu bilangan itu kurang dari 400 adalah dari digit yang pertama. Kalau begitu digit pertamanya nggak boleh lebih dari 3. Jadi hanya boleh masuk adalah si 2 dan si 3. Jadi hanya ada 2 pilihan. Nah, ingat ya, dia tidak boleh mengandung angka yang sama, berarti nggak boleh berulang. Sehingga di kotak ratusannya, itu yang boleh masuk hanya ada, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah masuk 1 bilangan di ratusan. Maka di puluhannya hanya bisa masuk 6 pilihan. Dan di satuan hanya bisa masuk 5 pilihan. Jadi 2 dikali 6 dikali 5, hasilnya adalah 60 cara. Kita akan lanjut soal nomor 3. Pada soal nomor 3, dari 2 cat berbeda yang dicampurkan menjadi 1 cat warna baru. Jika cat warna baru yang diperoleh adalah 36 warna, maka banyak cat warna yang disediakan adalah titik-titik warna. Nah, karena kita mau mencampur 2 buah cat menjadi warna baru, berarti ini soal tentang kombinasi ya. Berarti kita nggak tahu nih jumlah N-nya berapa. Tapi kita mau tahu kalau dia dicampur dua-dua, hasilnya adalah 36. Maka kita gunakan rumus kombinasi N faktorial per 2 faktorial dalam kurung N kurang 2 faktorial. Hasilnya harus 36. Nah, di sini N faktorial itu kan berarti N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 stop per 2 kali 1 kali N kurang 2 faktorial sama dengan 36. N kurang 2-nya boleh kita coret ya, karena sama. Jadi yang tersisa adalah N dalam kurung N kurang 1 per 2 sama dengan 36.
Maka kita akan gunakan perkalian pelangi ya di sini ya. N kuadrat dikurangi N itu sama dengan, ini boleh kalikan silang, 472. Jadi N kuadrat dikurangi N dikurang 72 sama dengan 0. Kita akan faktorkan. Maka akan diperoleh N dikurangi 9 N ditambah 8. Nah, masih ingat kan cara pemfaktorannya? Kalau lupa nanti silakan ditanyakan ya. Jadi diperoleh N sama dengan 9 atau N sama dengan negatif 8. Yang negatif 8 tidak memenuhi ya. Jadi jawabannya adalah 9. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan 3 orang anaknya. Akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah, karena di sini objeknya ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan 3 orang anak, maka kita simbolkan di sini ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak 1, anak 2, serta anak ketiga. Kemudian mereka akan duduk mengelilingi meja bundar ya. Maka ini soal mengenai permutasi siklis. Kemudian ayah dan ibu duduknya harus selalu berdampingan. Kita akan menganggap ayah dan ibu itu satu objek. Nah, sekarang kita akan hitung N unsur yang akan kita permutasikan. Kita anggap ini adalah 1, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek. Jadi N sama dengan 6. Permutasi siklis rumusnya adalah N-1 faktorial. Maka 6 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu jawabannya 120. Karena di sini kita tadi memisalkan ayah dan ibu adalah satu objek, maka ayah dan ibu kita akan permutasikan mereka. Permutasi biasa ya, jangan permutasi siklis. Jadi di sini ada ayah dan ibu. Bisa jadi ayah atau ibu di sebelah kiri, berarti ada 2 kemungkinan. Kalau 1 udah berdiri di sini, duduk di sini, maka di sebelah kanannya tinggal 1 kemungkinan. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2 cara. Ini kita kalikan ya. Jadi hasilnya 240 cara. Selanjutnya soal yang kelima. Banyu memiliki 5 baju kaos yang berbeda dan 5 kemeja yang berbeda bahan. Banyu akan pergi ke sebuah acara temannya. Banyak cara Banyu memilih menggunakan baju kaos atau kemeja adalah, karena menggunakan kata sambung atau, maka kita jumlahkan saja ya. Berarti ada 5 baju kaos atau kita tambahkan dengan 5 baju kemeja. Totalnya adalah 10 cara. Kita lanjut di soal yang ke-6. Dari angka 2,2, 3, 3, 3, 4, 5 akan disusun sebuah bilangan 7 digit. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, kita perhatikan dulu bahwa di sini angka-angkanya totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dari semua angka ini akan digunakan semua ya, karena kita membuat bilangan 7 digit. Karena di sini ada unsur yang sama, maka kita akan menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Total angkanya ada 7, berarti 7 faktorial, per 2-nya ada 2, 2 faktorial, 3-nya ada 3. Nah, kita jabarkan di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, stop, per 2 kali 1 dikalikan 3 faktorial.
3 faktorial yang kita bagikan, 4-nya kita bagi dengan 2 dapat hasilnya 2, maka jawabannya adalah 420 cara. Gampang ya. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 buah jeruk, 2 buah apel. Akan diambil 3 buah sekaligus di dalam dari kantong tersebut. Banyak cara mengambil ketiga buah tersebut sehingga diperoleh paling sedikit 1 buah apel adalah, kita punya 5 buah jeruk dan juga 2 buah apel ya. Kemudian kita akan mengambil 3 buah sekaligus. Nah, kata kuncinya di sini ada paling sedikit 1 buah apel. Kita susun dulu semua kemungkinannya. Berarti bisa jadi kita mengambil 1 buah apel dan 2 buah jeruk kan, karena harus mengambil 3 buah. Atau bisa juga kita mengambil 2 buah apel, karena di sini kata kuncinya paling sedikit. Berarti bisa 1, bisa 2. Kalau 2 apel, berarti satunya adalah buah jeruk. Atau bisa juga kita mengambil 3 buah apel. Teman-teman perhatiin, buah apelnya cuma ada 2. Maka nggak mungkin kita mengambil 3 buah apel ya. Oke, berarti sudah cukup nih. Kita akan mengerjakan kombinasinya. Ada 1 buah apel dari 2 buah apel yang tersedia. Berarti kita membuat 2 kombinasi 1. Dan berarti dikali buah jeruk kita mau ambil 2 dari 5. Berarti 5 kombinasi 2. Atau berarti kita tambahkan dari 2 buah apel mau diambil 2. Berarti 2 kombinasi 2. Dan berarti kita kalikan 5 buah jeruk mau diambil 1. 5C1. Baik, kita kerjakan. Di sini 2C1 adalah 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali lagi dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial ditambah 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial dikali dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini hasilnya 2 ya teman-teman ya. 2 kali 1 per 1 kali 1. Berarti pasti 2. Dikali dengan, ini coret, dapatlah 5 kali 4. Coret lagi dengan 2 faktorial ya. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Sama dengan 2. Maka 4 kali 2 dapatnya 2. Ini 10. Kemudian kita tambahkan dengan, ini 0 faktorial masih ingat? Adalah 1. Jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu 1. Dikali dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita bisa bagi dapatnya 5. Maka 2 kali 10 adalah 20 ditambah 1 kali 5. 5. Jadi jawabannya adalah 25 cara. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang ke-8. Untuk menjaga keamanan berangkas sekolah, tim keamanan membeli berangkas yang dilengkapi dengan fasilitas digital password. Digital password terdiri atas 3 huruf berbeda dan 5 angka berbeda dengan susunan bebas. Banyaknya kata sandi yang dapat disusun adalah, ingat di sini angkanya harus berbeda, hurufnya harus berbeda, dan susunannya bebas. Kalau susunan bebas berarti kita main kombinasi dulu baru nanti dipermutasikan ya. Kita punya 3 huruf berbeda. Nah, ingat huruf ada berapa alfabet? Ada 26 huruf yang tersedia. Sedangkan angka ada 10 angka yang tersedia ya. Dari 0 sampai 9. Kalau ini dari A sampai Z. Nah, berarti dari 26 huruf kita akan ambil 3. Kombinasikan. Kemudian dari 10 angka kita akan ambil 5 angka. Nah, berarti sekarang di tangan kita sudah ada 3 huruf dan
5 angka. Kita mau susun menjadi password. Nah, 3 huruf dan 5 angka. Berarti ada 8 objek ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di kotak yang pertama itu 8-8-nya boleh kan? Karena kan susunannya bebas. Berarti ini 8 pilihan, 7 pilihan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti sama dengan 8 faktorial. Kita kalikan dengan 8 faktorial. Sudah selesai. Maka kita dapat jawabannya adalah 26 kombinasi 3 dikali dengan 10 kombinasi 5 dikali dengan 8 faktorial. Oke, kita akan bahas soal yang ke-9. Di lemari buku Jerome terdapat 10 buku matematika yang terdiri dari 2 jenis buku tentang geometri, 3 jenis buku tentang statistika, dan 5 jenis buku tentang aljabar. Jerome akan meminjamkan 6 buku matematika kepada Nicole dengan syarat 2 buku tentang geometri dipinjamkan keduanya atau tidak dipinjamkan sama sekali. Maka banyak cara Jerome memilih buku yang dipinjamkan kepada Nicole adalah, nah, berarti kita jabarkan dulu ya info-info yang terdapat pada soal. Yang pertama, kita memiliki 2 buku geometri, 3 buku tentang statistik, dan 5 buku tentang aljabar. 2, 3, dan 5. Dari ketiga buku ini, 6 buku akan dipinjamkan kepada Nicole. Nah, berarti pilihannya ada apa aja nih? Nah, ada syarat di situ, 2 buku geometri dipinjamkan atau tidak sama sekali. Maka kita bikin opsi pertama adalah 2 buku geometri dipinjamkan ya. Berarti selain 2 buku geometri ada 4 buku yang lainnya. Nah, buku geometri kan ada 2 tuh, dari 2 mau diambil 2. Dikali karena dan, yang lainnya itu totalnya ada 8. Dari 8 mau ambil 4. Berarti 2C2 itu 1 ya teman-teman. Sama dikali dengan 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Maka hasilnya 1 dikali dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini 6 coret nih. Coret dengan 2, maka jawabannya adalah 70 cara ya. Nah, kemudian ada opsi yang kedua nih teman-teman. Opsi yang kedua adalah 2 buku geometri nggak diambil sama sekali. Berarti kita akan mengambil 6 buku dari 8 buku, yaitu mencakup statistika dan aljabar. Berarti dari 8C6 per 6 faktorial kali 2 faktorial. 8 kali 7 per 2. Coret 4 ya, sama dengan 28 cara. Karena ini adalah kejadian yang pilihan, ada opsi 1 dan opsi 2, maka jawaban akhirnya adalah kita jumlahkan. 70 ditambah 28. 98 cara. Oke. Kita akan lanjutkan soal terakhir. Ada 3 buku bertemakan matematika, 3 buku bertemakan biologi, akan disusun dalam rak buku. Jika yang menempati pinggir rak harus matematika, maka banyak buku susunan buku yang mungkin. Karena ada kata susunan, maka ini permutasi ya teman-teman. Kita akan menyusun 3 buku matematika dan 3 buku biologi. Berarti totalnya ada berapa susunan? Ya, ada 6. Nah, sekarang kita buat 6 filling slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang menempati pinggir tuh ada dua ya teman-teman. Ada di sini, pinggir yang kiri dan pinggir yang kanan. Berarti ada berapa kemungkinan nih yang paling kiri? Dia harus buku matematika. Berarti buku matematika ada 3. Kiri dan di kanan. Tinggal 2. Nah, kemudian satu bukunya terserah mau letak di mana ya buku matematikanya ya. Berarti 1 buku matematika dan 3 buku biologi yang belum disusun. Berarti di sini ada 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Berapa totalnya? 144 cara. Bagaimana dengan pembahasan soal yang sudah kamu dengarkan? Nah, supaya kamu bisa lebih memahami, belajar secara mandiri, dan banyak mencari soal-soal latihan ya. Selamat menghadapi ujian blog. Tuhan Yesus memberkati.